teman-teman, selamat pagi. Kembali bersama saya Travel Input, teman-teman. Saat ini saya ingin kembali explore pasar pagi dan kota Rantepao dan sekitarnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Let's go. Teman-teman, saat ini saya berada di lingkungan pasar pagi ya teman-teman ya. Tentunya saya dapat menyaksikan berbagai aktivitas pedagang-pedagang di pasar pagi ini teman-teman. Dan nampak dari raut wajah mereka semua agak sedikit ceria ya teman-teman ya. Karena sudah 2 minggu ini jarang turun hujan pada pagi hari sampai sore ya teman-teman ya. Tentunya semua pedagang yang berjualan di pasar pagi ini, mereka bisa menjual dagangan mereka dari pagi sampai sore ya teman-teman ya. Karena sudah tidak ada turun hujan pada pagi hari sampai sore ya teman-teman ya. Semua pedagang mereka berdatangan ke pasar pagi ini teman-teman dengan harapan untuk menjual semua barang dagangan mereka sampai habis ya teman-teman ya. Namun beberapa kendala yang mereka hadapi karena kurangnya tempat untuk berjualan ya teman-teman ya, karena tidak ada losen-losen atau tempat-tempat yang disediakan untuk berjualan teman-teman, sehingga mereka menggunakan bahu jalan untuk berjualan ya teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, kita akan coba untuk melihat bagian-bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, semua pedagang yang ada di pasar pagi ini tentunya mereka berharap semua dagangan mereka bisa habis, dan tentunya mereka juga berharap untuk mendapatkan keuntungan yang layak ya teman-teman ya. Dan terlepas dari itu teman-teman, mereka juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang dimana mereka harus penuhi ya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat dari raut wajah mereka, mereka sangat berharap sekali mendapatkan keuntungan yang layak, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan juga kebutuhan lainnya ya teman-teman ya. Teman-teman, pedagang yang ada di sekitaran pasar pagi ini teman-teman, tidak semuanya memiliki rumah di sekitar pasar pagi ini ya teman-teman ya. Tentunya mereka juga menggunakan mobile untuk membawa barang dagangan mereka datang ke pasar pagi ini ya teman-teman ya. Tentunya mereka juga banyak memiliki kebutuhan ya teman-teman ya. Tentunya mereka harus penuhi baik dari biaya ongkos mobil sampai biaya konsumsi dan juga kebutuhan keluarga mereka ya teman-teman ya. Tentunya ini menjadi suatu beban bagi kehidupan mereka, dan mereka sangat setia untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari sebagai pedagang ya teman-teman. Teman-teman, selain mereka sebagai PNS ataupun sebagai pebisnis teman-teman, masyarakat Toraja juga banyak yang melakukan aktivitas mereka masing-masing seperti berkebun ya teman-teman ya. Dan di samping mereka bercocok tanam sayur-sayuran teman-teman, mereka juga bercocok tanam untuk perkebunan ya teman-teman ya, seperti menanam kopi dan juga menanam kakao ya teman-teman. Dimana kakao memiliki harga yang cukup baik di daerah Toraja Utara ya teman-teman ya. Di samping kopi juga memiliki harga yang cukup fantastis teman-teman, sehingga dari semua perkebunan tersebut menjadi acuan bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka masing-masing teman-teman. Dan di samping itu juga beberapa sistem pertanian yang mereka geluti atau mereka jalankan di daerah Toraja Utara ini ya teman-teman ya. Seperti misalnya mereka juga menanam padi ya teman-teman ya. Dan padi cukup menjanjikan bagi kehidupan perekonomian mereka masing-masing teman-teman, di mana sistem pertanian padi sangat menunjang sekali kebutuhan keluarga mereka, sehingga separuh masyarakat di Toraja ini menanam padi teman-teman. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling vital di masyarakat Toraja ini ya teman-teman ya, karena di mana sektor pertanian mampu menyumbangkan pendapatan masyarakat di daerah Toraja ini, menjadikan masyarakat lebih sejahtera ya teman-teman ya. Karena beberapa sektor pertanian yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di Toraja ini, seperti misalnya pertanian perkebunan kopi dan juga kakao serta padi ya teman-teman ya. Ini merupakan sektor pertanian yang paling vital sekali di masyarakat Toraja ini ya teman-teman ya. Karena di mana sektor pertanian ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Toraja Utara ini ya teman-teman ya.
Tidak semua masyarakat di Toraja Utara ini menanam padi atau menanam kakao ataupun kopi ya teman-teman ya. Ada beberapa masyarakat di Toraja Utara ini mereka memilih menanam umbi-umbian dan juga sayur-sayuran dan juga cabai ya teman-teman ya. Di samping itu juga mereka juga menanam pisang ya teman-teman ya. Karena dari semua sistem perekonomian mereka ditunjang oleh perkebunan ya teman-teman ya. Untuk itu mereka tidak memilih perkebunan yang jangka panjang ya teman-teman ya, karena mereka berpikir kemungkinan perkebunan jangka panjang itu sangat memakan waktu ya teman-teman ya, sehingga mereka memilih perkebunan jangka pendek seperti menanam sayur-sayuran dan juga umbi-umbian serta cabai dan juga pisang ya teman-teman ya. Untuk itu teman-teman kita memang perlu melihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, ikan yang dipasarkan di daerah Toraja Utara ini teman-teman rata-rata memang dari daerah Palopo ya teman-teman ya. Karena masyarakat di Toraja Utara ini tidak semua menyediakan ikan-ikanan yang dibudidayakan di daerah Toraja ini ya teman-teman ya. Tetapi ada beberapa ikan yang didapat dari laut ya teman-teman ya. Tentunya mereka akan mendatangkan dari Palopo teman-teman. Dan di mana masyarakat yang ada di daerah Palopo memasarkan ikan-ikan mereka atau hasil tangkapan mereka ke daerah Toraja Utara ini ya teman-teman ya, sehingga semua ikan-ikan yang ada di pasaran Toraja Utara ini teman-teman rata-rata dari Palopo ya teman-teman, terkecuali ikan emas ya teman-teman ya. Kalau ikan emas tentunya masyarakat di Toraja Utara ini memilih membudidayakan ikan emas teman-teman, sehingga mereka tidak mendatangkan dari daerah lain. Sebagian masyarakat di Toraja ini memilih menanam padi atau membudidayakan padi ya teman-teman ya, karena beberapa lahan yang mereka miliki merupakan suatu warisan dari leluhur-leluhur mereka ya teman-teman ya, sehingga mereka olah sampai saat ini menjadi sistem pertanian padi teman-teman. Dan di samping itu juga lahan yang mereka miliki rata-rata menggunakan sistem curah hujan ya teman-teman ya, sehingga di mana masyarakat di Toraja ini tetap mempertahankan sistem pertanian padi yang mereka kembangkan sampai saat ini teman-teman. Dan di samping itu juga mereka membutuhkan beras sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka teman-teman, sehingga mereka memutuskan untuk memilih sistem pertanian padi untuk di lahan mereka masing-masing teman-teman. Padi merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di Toraja Utara ini ya teman-teman ya. Karena padi diolah menjadi beras, kebutuhan sehari-hari mereka juga membutuhkan beras ya teman-teman, sehingga mereka tidak membeli beras kembali di pasar ya teman-teman. Karena di mana hasil pertanian mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan mereka dalam selama kurun waktu 3 bulan ya teman-teman ya. Mereka mendapatkan dari hasil panen padi mereka cukup dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya teman-teman ya. Tidak semua petani yang ada di Toraja Utara ini menanam padi beras, tetapi di antara mereka banyak juga yang menanam padi ketan dan juga beras merah. Di samping itu juga ada juga yang menanam padi beras hitam. Untuk itu mereka juga membutuhkan pasar yang tepat ya teman-teman ya, karena di mana beras hitam dan juga beras merah hanya bisa laku di pasaran tertentu teman-teman. Bila kita berbicara pertanian padi di daerah Toraja Utara ini teman-teman, tentunya kita berbicara sistem pengairan dan juga sistem pembenihan serta sistem pemeliharaannya ya teman-teman ya. Di daerah Toraja Utara ini teman-teman mereka lebih dominan menggunakan sistem pengairan curah hujan ya teman-teman ya. Tentu saja hujan menjadi harapan bagi setiap petani yang ada di Toraja Utara ini teman-teman. Dan bila tidak ada hujan tentunya pertumbuhan padi yang mereka tanam tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya teman-teman ya. Hal ini akan membuat mereka semakin mengalami suatu kerugian ya teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, curah hujan merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital bila mereka bercocok tanam padi ya teman-teman. Kalaupun mereka berhasil sampai padi mereka panen ya teman-teman ya, tentunya juga bermasalah saat cuaca yang tidak baik ya teman-teman ya, dimana
dimana sementara padi mereka sudah mulai menguning teman-teman, dan tentunya mereka berharap cuacanya tidak turun hujan ya teman-teman ya, karena dimana apabila padi sedang dipanen teman-teman, begitu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan padi-padi mereka jadi roboh ya teman-teman ya, sehingga semua padi-padi yang telah roboh tidak akan menjadi beras yang baik ya teman-teman ya, tentunya akan mengalami masalah penurunan kualitas teman-teman. Begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemilik lahan pertanian padi di Toraja Utara ini ya teman-teman ya, sehingga mereka beralih profesi menjual lahan-lahan mereka yang berada di pinggir jalan raya untuk menjadikan modal ya teman-teman, sehingga mereka beralih profesi menjadi pebisnis teman-teman. Dan di samping itu juga mereka menjual lahan mereka karena memang pembagian warisan ya teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman. Pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Toraja Utara ini teman-teman semakin baik ya teman-teman ya, nampak lebih baik dari sebelumnya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat dari berbagai pembangunan yang ada di daerah Toraja Utara ini teman-teman, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat di Toraja ini sangat baik sekali teman-teman, karena di mana beberapa lahan-lahan yang di pinggir jalan raya telah berubah jadi bangunan ya teman-teman ya. Dan di mana pemilik lahan yang berada di sekitaran pinggir jalan raya mereka jual secara kaplingan teman-teman, sehingga lebih mudah terjualnya ya teman-teman ya. Pertumbuhan perekonomian masyarakat di Toraja Utara ini teman-teman berdampak pada lahan-lahan pertanian yang berubah jadi bangunan ya teman-teman ya, dimana kesuksesan masyarakat Toraja Utara ini akan membawa perubahan pada daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai tempat kelahiran mereka ya teman-teman ya. Mereka berhasil di daerah rantau dan pulang ke daerah mereka, membangun rumah mereka di daerah Toraja Utara ini sebagai tempat kelahiran mereka ya teman-teman ya. Ini suatu tanda bahwa mereka merupakan suatu keberhasilan yang dimana mereka harapkan sebagai seorang masyarakat dari masyarakat Toraja. Untuk sekali keluar daerah mereka harus berhasil ya teman-teman ya. Moto yang mereka tancapkan di dalam hati mereka masing-masing membuat daerah Toraja Utara ini semakin maju ya.